Kenaikan harga sembako juga terjadi di Jakarta. Salah satunya daging ayam kini melonjak menjadi Rp45.000 per kilogram. Berikut laporan Ismail Medesari dari Pasar Kebayoran Lama. Harga kebutuhan pokok terutama daging ayam saat ini sedang melambung tinggi. Saat ini untuk ayam sendiri per kilonya dibanderol dengan harga Rp45.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga ini cukup tinggi untuk daging ayam sendiri dan ini bisa dilihat di belakang saya. Ini merupakan ayam yang per ekor dan ini bisa kita lihat untuk ayam ini sendiri kira-kira beratnya 4 kilo. Ini bisa dibanderol sampai dengan harga Rp125.000 dan kenaikan ini terjadi semenjak anak masuk sekolah. Untuk hari pertama ini sudah mulai meranjak naik dan naiknya ini terus menerus, jadi bisa sehari bisa naik 5.000 atau 10.000, namun memang tidak menentu seperti itu harganya. Dan untuk saat ini bahan komoditi lain seperti telur ini juga cukup naik, dibanderol dengan harga Rp25.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya ayam pemirsa, harga beras pada Juli 2026 kembali mengalami kenaikan di seluruh mata rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir hingga eceran. Kenaikan paling signifikan terjadi di tingkat penggilingan terutama pada beras premium yang mencatat pertumbuhan harga tahunan hingga 2 digit. Badan Pusat Statistik mencatat adanya kenaikan harga beras tingkat penggilingan hingga eceran pada Juli 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan yaitu Rp14.028 per kilogram. Angka tersebut naik 0,94% secara bulanan dan 5,11% secara tahunan. Berdasarkan kualitasnya, beras premium naik sebesar 0,44% secara bulanan dan naik 10,02% secara tahunan. Untuk beras medium naik sebesar 1,25% secara bulanan dan naik 3,24% secara tahunan. Pada kondisi Juli 2026, harga beras tingkat grosir secara rata-rata tercatat sebesar Rp14.763 per kilogram. Inflasi tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan naik 4,11% secara tahunan. Sementara itu, tingkat eceran terjadi inflasi harga beras sebesar 0,49% secara bulanan dan 3,1% secara tahunan. Dalam catatan BPS, rata-rata harga beras mencapai Rp15.569 per kilogram. Tim Liputan ADX Channel. Kita ke informasi lain pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan, dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur,
Sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda mengumumkan akan memotong gaji ASN sesuai golongannya. Langkah ini terpaksa diambil karena anggaran pemerintah daerah defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya. Menanggapi keluhan Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda dan juga permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan bahwa tambahan transfer ke daerah bisa diberikan, namun menanti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah. Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa sampai seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Ya, jika beberapa kali kita dihebohkan dengan viral aparatur sipil negara flexing di media sosial, mungkin fenomena tersebut akan sedikit berkurang. Adanya defisit anggaran daerah membuat para pembuat keputusan bersiap mengambil manuver melakukan pemotongan gaji para ASN guna menutupi kebutuhan lain. Tepatkah langkah ini diambil dan apa dampaknya terhadap publik di Indonesia jika gaji ASN dipotong? Kami akan membahasnya dengan Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD. Selamat siang Bung Arman, kabar baik Bung Arman? Selamat siang Mas Noval, kabar baik Mas. Iya Bung Arman, ini menurut Anda faktor utama apa yang menyebabkan ratusan daerah mengalami tekanan fiskal hingga kesulitan memenuhi belanja pegawai? Apakah karena lemahnya pendapatan daerah, belanja yang tidak efisien atau faktor lainnya Bung Arman? Ya, tentu ini bukan faktor tunggal yang dialami oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita bicara desentralisasi fiskal, ini bicara hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi kebijakan di level nasional itu juga berdampak terhadap seperti apa fleksibilitas fiskal di daerah per hari ini. Ya. Situasi hari ini yang dialami oleh Maluku Utara dan juga daerah-daerah yang lain, itu sebetulnya kami sudah prediksi sejak pertengahan tahun lalu Mas Noval, ketika pemerintah pusat melalui nota keuangan dan juga RUU APBN pada waktu itu memangkas transfer ke daerah dengan sangat signifikan dari 919 triliun tahun 2025 menjadi hanya 693 triliun tahun 2026. Itu yang membuat situasi daerah, terutama para kepala daerah itu berhadapan dengan situasi yang sangat dilematis. Itu mau melakukan atau mengutamakan belanja pegawai atau mengutamakan belanja pelayanan publik dan atau pembangunan. Karena seperti yang kita ketahui bersama,
90% daerah dari 546 kabupaten kota, provinsi dan juga kota itu berada pada posisi kapasitas fiskal yang rendah. Artinya ruang fiskal mereka terbatas, sehingga dalam situasi seperti ini transfer ke daerah itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan seperti apa keleluasan belanja di daerah. Kenapa saat ini pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, itu berhadapan dengan situasi dilematis seperti yang kami sampaikan? Karena kalau kita perhatikan, Mas Noval, di dalam komponen transfer ke daerah itu ada namanya dana alokasi umum, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi khusus, dan juga beberapa dana-dana lainnya seperti dana desa, dana kekhususan, dana khusus. Tapi kalau kita perhatikan di 3 komponen tadi, DAU, DBH, dan DAK, itu saling berpengaruh. Misalnya, kalau kita bicara DAK, secara agregat, DAK fisik dan juga non-fisik, itu sebetulnya mengalami penambahan gitu ya. Tetapi kalau kita bagi dua, di DAK fisik dan non-fisik, DAK fisik justru sebetulnya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari tahun lalu itu 36 triliun, kemudian di efisiensi dari 18 triliun, dan berkurang lagi di TKD tahun 2020 hanya menjadi 5 triliun, dan ini sangat berpengaruh terhadap daerah-daerah yang kapasitas fiskal rendah tadi itu, karena mereka selama ini menggantungkan belanja infrastrukturnya itu pada DAK fisik. Nah, ketika itu dipotong, akhirnya program terkait dengan pembangunan di bidang infrastruktur dan belanja modal lain itu akhirnya terhimpit. Dan mereka mau nggak mau, kalaupun mau menjalankan atau tetap menjalankan program-program seperti itu, melirik alokasi yang lain. Dalam hal ini DAU dan juga DBH. Tetapi DAU, seperti yang kita ketahui bersama, itu sudah sebagian besar itu untuk belanja pegawai, dan juga beberapa penggunanya sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Sementara dana bagi hasil, seperti yang kita ketahui bersama, seperti Maluku Utara juga, itu juga dipangkas dengan sangat signifikan ya. Kalau kita bandingkan dari 199 triliun tahun 2025 hanya menjadi 58, sekian di tahun 2026, ini yang membuat pemerintah daerah berhadapan dengan goncangan fiskal yang sangat kuat gitu ya. Karena itu mereka mulai melihat alokasi di dana alokasi umum. Dan ketika berhadapan dengan dana alokasi umum, mereka akhirnya berhadapan dengan situasi tadi. Mencoba untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai, dan yang menjadi sasaran atau dalam tanda kutip korban adalah teman-teman P3K, baik yang paruh waktu maupun yang penuh waktu. Gitu ya. Kemudian langkah kedua juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika melakukan rasionalisasi belanja tadi, ya, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Serli, itu memotong tunjangan tambahan penghasilan, bahkan di beberapa daerah yang lain itu bukan hanya memotong, tetapi nggak dibayarkan. Tentu ini situasi yang sangat miris gitu ya, karena biar bagaimanapun gaji dan tunjangan itu juga berpengaruh terhadap seperti apa motivasi yang itu akan berimplikasi juga pada kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh rekan-rekan kita ASN di daerah. Mas Noval. Ya, Bung Arman, ini kalau kita lihat kan terjadinya secara bersamaan gitu di berbagai daerah. Ini sebenarnya ada sistem yang bermasalah kah? Atau seperti apa Bung Arman kalau dari kacamata Bung Arman? Iya, seperti yang saya sampaikan, faktornya bukan hanya di daerah. Kalaupun kita lihat di daerah, memang selama ini PAD itu belum menopang secara holistik gitu ya, atau mendukung penuh terkait dengan pembangunan daerah, karena selama ini rasio antara PAD dengan transfer ke daerah itu masih sangat tinggi kejomplangannya gitu ya. Mereka masih bersandar sepenuhnya pada transfer ke daerah. Itu yang pertama, faktor di daerah. Kemudian yang kedua, ketika sebagian besar daerah berhadapan dengan ketergantungan yang tinggi pada transfer ke daerah, dan di sisi yang lain pemerintah pusat melakukan pemotongan transfer ke daerah, itu yang membuat 90% daerah tadi Mas berhadapan dengan situasi yang sekarang dialami oleh misalnya Gubernur Serli dan juga sebagian besar daerah. Kalau kita lihat catatan Kemendagri, Mas Noval, sebenarnya ada 39 daerah ya. Tapi kami menduga sebetulnya itu jauh di atas 39 daerah itu. Karena tadi data itu menunjukkan bahwa 90% daerah itu masih memiliki kinerja kapasitas fiskal yang rendah gitu Mas. Iya, ini kalau kita lihat sejauh mana pemerintah pusat bertanggung jawab membantu daerah yang mengalami krisis fiskal, Mas Arman. Karena supaya tidak mengganggu fasilitas ataupun juga pelayanan terhadap publik. Betul. Sebetulnya untuk jangka pendek Mas Noval, kita mendorong pemerintah pusat itu untuk melakukan revisi terhadap alokasi transfer ke daerah melalui APBN perubahan gitu ya. Jadi dari 3 komponen tadi, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan DAK, sebetulnya kami mendorong agar pemerintah pusat itu
mentransfer dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Karena selain selain dipotong untuk transfer ke daerah, khususnya DBH tahun 2026, ternyata juga banyak daerah itu yang belum dibayarkan DBH dalam 2 tahun terakhir, Mas. Karena itu menurut kami untuk mengatasi persoalan yang sekarang dialami oleh kepala-kepala daerah di daerah kapasitas fiskal rendah tadi itu, pemerintah pusat mestinya itu merevisi transfer ke daerah, khususnya dana bagi hasil, Mas. Karena itu adalah hak pemerintah daerah, gitu ya. Itu untuk jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang memang kami berharap sebetulnya pemerintah pusat itu mencoba melihat kembali atau mereview kembali seperti apa formula dana alokasi umum, dana bagi hasil dan juga DAK agar tidak menimbulkan gap antara daerah. Karena dari catatan kami di KPPOD, Mas Noval, meskipun misalnya DAU itu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal antar daerah, tapi kalau kita perhatikan formula DAU itu sebetulnya masih membuka peluang gap antara daerah. Karena indikator atau variabel yang dipakai itu masih bersifat indikatif, tidak mencerminkan seperti apa kebutuhan real di pemerintah daerah. Karena itu kami mendorong agar pemerintah pusat mencoba melihat kembali formula dana alokasi umum itu. Kami sekarang misalnya di KPPOD bersama beberapa teman masyarakat sipil yang lain itu coba menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD yang menurut kami memang itu memberikan atau menciptakan bahkan mempertahankan gitu ya kesenjangan antara daerah terkait dengan kapasitas fiskal ini, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dana bagi hasil. Kami juga berharap pemerintah pusat itu melakukan kebijakan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam Undang-Undang HKPD jelas sekali sebetulnya alokasi dana bagi hasil itu sesuai dengan seperti apa realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya. Ini yang mesti harus dijalankan atau konsisten dijalankan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah itu tidak merasa terpotong haknya oleh kebijakan pemerintah pusat, gitu, Mas. Jadi itu yang kami harapkan kepada pemerintah pusat. Meskipun kalau kita perhatikan ya, Mas Noval, ketika situasi ini terjadi di pemerintah daerah, menurut kami ini memang menjadi dalam tanda kutip korban gitu ya dari kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan program-program prioritas nasional sehingga mengabaikan beberapa belanja strategis. Di dalam hal ini adalah transfer ke daerah, gitu, Mas. Ya, Bung Arman, ini kan kita lihat masalah ini nggak cuma sampai di sini aja, pasti juga berimbas kepada pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, ini gimana nasib dari hal-hal lainnya untuk dalam persoalan ini, Bung Arman? Iya, khusus untuk sektor urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan gitu ya, yang terdampak memang terutama untuk tenaga-tenaga pengajar atau perawat yang berstatus P3K, Mas, baik yang P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu, gitu ya. Karena imbas tadi ketika terjadi pemangkasan transfer ke daerah, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah mencoba untuk melakukan rasionalisasi pegawai. Yang dilihat adalah P3K dan P3K ini banyak bekerja pada sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi ini juga ikut terdampak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di sektor infrastruktur, Mas. Seperti yang tadi kami sampaikan, ketika 26 tahun terakhir ini pemerintah daerah itu bersandar sepenuhnya pada DAK fisik untuk pembangunan infrastruktur dan ada pemotongan DAK fisik tahun ini dan juga tahun sebelumnya, itu yang membuat pembangunan infrastruktur baik yang baru maupun untuk pemeliharaan itu akhirnya terganggu, gitu ya. Jadi untuk infrastruktur dalam 1,5 tahun terakhir ini memang pemerintah daerah itu berhadapan dengan tantangan yang luar biasa, Mas. Sebetulnya mereka berharap dengan janji pemerintah pusat melalui instruksi presiden terkait dengan infrastruktur, gitu ya. Tetapi itu juga tidak memberikan kepastian kepada pemerintah daerah terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Jadi itu yang dialami oleh teman-teman pemerintah daerah per hari ini akibat dari pemangkasan transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, Bung Arman, apa langkah konkret yang sedang disiapkan pemerintah agar daerah-daerah tersebut dapat kembali memiliki ruang fiskal yang sehat, Bung Arman? Ya, kalau melihat beberapa dinamika diskusi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, terutama oleh Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan, itu berjanji untuk melakukan revisi terhadap transfer ke daerah, gitu ya. Tapi catatan kami
transfer ke daerah itu jangan dipersyaratkan lagi dengan misalnya melakukan efisiensi ya, karena selama 1,5 tahun terakhir ini pemerintah daerah itu sebetulnya sudah berdarah-darah dengan upaya penghematan atau efisiensi. Sehingga yang betul diharapkan adalah pemerintah pusat segera merealisasikan terkait dengan perubahan transfer ke daerah terutama untuk dana bagi hasil, Mas. Jadi itu yang kita harapkan hari-hari ini untuk menyelamatkan atau mengatasi persoalan terkait dengan turbulensi fiskal yang dialami oleh pemerintah daerah per hari ini. Itu, Mas. Ya, berarti diharapkan tidak ada efisiensi lagi karena pemerintah sudah kesulitan seperti itu, Bung Arman ya? Karena kalau kita mendorong efisiensi lagi, mereka sudah melakukan itu selama 1,5 tahun terakhir, Mas. Karena ketika mereka melakukan pemotongan tunjangan, bahkan tidak membayarkan tunjangan pegawai, atau melakukan rasionalisasi jumlah pegawai, itu sebetulnya langkah akhir dari efisiensi. Gitu, Mas. Karena itu memang yang kita harapkan, agar yang menjadi harapan pemerintah pusat agar tidak merumahkan P3K itu ya pemerintah pusat mestinya bertanggung jawab untuk apa? Mengalokasikan dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mas. Ya, Bung Arman, ini bagaimana pemerintah memastikan kondisi ini tidak berdampak pada motivasi ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bung Arman? Ya, satu-satunya dengan melakukan revisi terhadap transfer ke daerah, Mas. Karena itu adalah langkah jangka pendek yang mesti dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena kalau mau berharap kepada pemerintah daerah, misalnya seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sherly ya, mencoba untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya misalnya dari pajak daerah dan retribusi daerah, itu masih butuh waktu. Dan mungkin untuk kepentingan fiskal tahun depan. Tapi untuk kepentingan jangka pendek 1-2 bulan, 3 bulan ke depan, itu memang butuh intervensi cepat dari pemerintah pusat. Sementara kalau berharap kepada pemerintah daerah, tadi kalau kita bicara pajak daerah dan retribusi daerah, mungkin buahnya itu baru bisa dipetik tahun depan, atau beberapa skema yang didorong oleh pemerintah pusat ya, oleh Kemendagri kemarin ada misalnya menggunakan pinjaman daerah, obligasi daerah, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 3 skema ini cocok untuk strategi jangka menengah dan panjang. Tapi kalau bicara jangka pendek, dalam hal ini 1-2 bulan ke depan, yang mesti bergerak aktif atau proaktif adalah pemerintah pusat, Mas, dengan menyuntik kembali transfer ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu, Mas. Bung Arman, terakhir Bung Arman, ini kita lihat di sisi lain Kemendagri berwacana menaikkan gaji kepala daerah. Nah, ini tanggapan Bung Arman seperti apa? Ya, pertama dari sisi momentum kurang pas, Mas ya. Karena kita sekarang berhadapan dengan kepala daerah sudah paham bahwa mereka berhadapan dengan situasi turbulensi tadi, turbulensi fiskal. Kemudian di saat yang bersamaan ada wacana untuk menaikkan gaji kepala daerah, ini satu momentum yang kurang pas untuk membahas itu, gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di daerah, Mas. Yang menurut kami ini satu simplifikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu masalah yang sangat sistemik struktural, itu tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan gaji kepala daerah, karena itu butuh pembenahan hulu hilir, bukan dengan menaikkan gaji kepala daerah. Karena itu sebetulnya kami di KPPOD dari beberapa minggu terakhir mendorong kepada pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi 2 di DPR, untuk tidak membahas terkait dengan upaya menaikkan atau remunerasi dari para kepala daerah ini, Mas. Meskipun secara waktu ya, kebijakan terkait dengan gaji dan tunjangan kepala daerah ini memang sudah out of date ya. Peraturan itu masih bersandar pada PP 59 dan juga 109 tahun 2000. Ini sudah 26 tahun, memang sudah saatnya untuk direvisi. Tapi tadi dari sisi momentum kita berhadapan dengan situasi turbulensi fiskal di daerah, kemudian perekonomian lagi nggak baik-baik saja. Menurut kami ini mesti ditunda agar kita fokus pada penyelesaian persoalan terutama terkait dengan masalah fiskal yang ada di pemerintah daerah, Mas. Baik, terima kasih Bung Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung, selamat siang. Terima kasih Mas Awal, selamat siang. Pemirsa, jelang sidang banding yang digelar Rabu esok, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan ahli.
Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar pada Rabu 5 Agustus 2026 mendatang. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah.